Halo semuanya, perkenalkan saya Atila Sasio Sabita dengan NRP 526241031. Jadi pada video kedua kali ini, kita akan mengerjakan modul 2, masih tetap di modul 2 Linux Overview, bagian 2.2.6, Lab Working with Text Files in the CLI. Jadi di lab kali ini kita akan lebih familiar dengan Linux Command Line Text Editors dan configuration files-nya. Langsung saja kita masuk. Pada lab kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu graphical text editor, bagian kedua itu command line text editor, dan bagian ketiga adalah working with configuration files. Jadi kita langsung lanjut. Required resources yang kita butuhkan adalah Security Workstation Virtual Machine yang telah kita download pada video sebelumnya. Langsung masuk ke instruksi. Bagian pertama, Graphical Text Editors. Jadi, sebelum kita bisa bekerja dengan text files di Linux, kita itu harus familiar dengan text editors. Jadi, text editors adalah salah satu aplikasi dengan kategori tertua yang dibuat untuk komputer. Nah, Linux seperti operating system lainnya itu memiliki text editor yang berbeda dengan fitur dan fungsi yang bermacam-macam. Nah, pada lab kali ini kita akan menggunakan SkyT sebagai graphical text editor application-nya. Kenapa SkyT? Karena SkyT itu simple, kecil, dan cepat sebagai text editor. Nah, SkyT ini tidak memerlukan fitur yang advance, eh, dia tidak mempunyai fitur advance, tapi dia itu telah support dengan pekerjaan atau hal yang akan kita kerjakan pada lab kali ini. Nah, langsung masuk ke step pertama. Kita harus membuka SkyT dari GUI. Kita langsung buka ini, cyber security. Wait, kita bagi dulu jadi dua. Nah, oke. Kita udah login, kita pakai yang user analyze ya, yang kedua itu yang ada passwordnya CyberOps. Nah, lanjut kita buka ke SkyT-nya melalui CyberOps. CyberOps SkyT. Nah, kita disuruh untuk mengetikkan. Copy paste saja ini. Nah, seperti ini. Kita diminta untuk menyimpan, pilih file, save, tulisannya space.txt. Enter. Oke, sudah kesimpan. Kita tutup dengan memencet icon X. Lalu kita buka kembali CyberOps SkyT file open. Nah, di sini tidak terlihat ya ada tulisan space.txt. Maka dari itu kita ada pertanyaan di sini, could you immediately find space.txt? Kita jawab tidak. Selanjutnya event token. Nah, SkyT ini tidak terdisplay atau ditampilkan pada home analyze karena dia itu eh, berupa extension. Nah, extension ini dia kan bukan folder. Jadi di sini tuh hanya folder, kumpulan folder. Jadi untuk melihat space.txt, kita buka all files. Nah, di sini ada space.txt. Kita pencet lalu kita open. Nah, tulisannya tetap sama ya, masih sama semuanya ini. Nah, ini masih sama semua. Oke, langsung kita close saja. Jadi yang kedua, step 2 ini open the SkyT from the terminal. Jadi kita buka terminalnya dahulu. Nah, seperti ini.
kita pencet ls. Nah, space txt-nya ini ya, termention di sini. Kita lanjut ketik skyt space txt. Nah, langsung terbuka. Jadi di sini kita langsung bisa menuju aplikasi space txt yang kita tadi bikin. Notice well in addition notice yang display prompts. Jadi ada pertanyaan kenapa prompt-nya itu tidak eh, apa muncul di terminal. Jadi tidak muncul tuh karena terminalnya itu kan dia membuat perintah untuk membuka aplikasi. Jadi ketika ada perintah membuka aplikasi, dia tidak muncul eh, feedback atau outputnya berupa kata-kata di bawahnya itu, namun bisa langsung membuka aplikasi. Jadi kita akan menjawab karena terminal sedang menjalankan Skype. Oke, kita selanjutnya tutup Skype dengan klik X atau bisa langsung pencet CTRL plus ini nanti stop prosesnya. Close Skype dan move ke next section. Oke. Selanjutnya part 2 bagian 2 common line text editor. Jadi eh graphical text editor itu mudah digunakan dan sangat penting dalam Linux. Dia manfaatnya itu bisa mengedit text file dari komputer. Nah, di sini kita akan menggunakan Nano sebagai fokusnya. Kita langsung masuk ke ininya, instruksinya yang A. Kita buka terminal dulu. Kita ketik nano space txt. Nah, di sini juga langsung membuka apa yang kita simpan tadi di space.txt. Nah, lalu ini langsung launch and automatically load. By default, Nano itu displaying one long line. Jadi dia itu panjang banget ini ke sini tuh terus tidak ke bawah. Jadi dia memanjang. Untuk menggerakkannya kita bisa memencet N ke kanan, untuk ke kanan N, lalu ke kirinya tuh home. Seperti itu. Ke bawahnya page down ini page up. Oke. Ditanyain what character does Nano use to represent a line contains beyond the boundaries of the screen. Jadi ini kita menemukan ada lebih dari dan kurang dari. Kita coba. Lanjut, as shown on the bottom. Jadi CTRL plus X ini bisa kita pencet agar bisa keluar dari nano. Kita coba. Ini CTRL X keluar. Lalu saya tutup saja. Oke, masuk ke part 3. Working with configuration files. Jadi di Linux itu semuanya
treated as a file including the memory. Hmm. Practically everything in Linux relies on configuration files to work. Jadi beberapa service itu tidak hanya punya satu, tapi beberapa configuration files. Nah, user dengan permission level yang tepat, tinggi, itu bisa menggunakan text editor untuk mengubah konten seperti configuration file. Jadi setelah perubahan dibuat, maka file yang disimpan itu bisa digunakan sesuai service atau aplikasinya. Oke, langsung masuk ke step 1. Locating configuration files. Oke, jadi kita harus mengetik ls. Kita buka lagi terminal. ls spasi strip L. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, ini hanya beberapa yang dimunculkan di display karena sisanya itu sebenarnya tersembunyi. Nah, ini tuh file-file yang ada di home directory yang bisa kita lihat langsung. Namun ada pula banyak file yang dia itu disembunyikan dengan menggunakan namanya awalnya itu dikasih dot atau titik. Titik bla 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 seperti itu. Jadi lanjut aja kita akan mengetik ls spasi strip la ditambahin a untuk menunjukkan semua files yang tersembunyi. Nah, ini adalah file-file yang tersembunyi. Jadi dengan titik depannya ini dia semuanya files tersembunyi. Titik, titik, titik. Kita lanjut. Kita menggunakan create comment to display content. Jadi kita akan membuka salah satu konten file yang tersembunyi, yaitu .basrc. Kita menggunakan comment cat .basrc. Nah, nanti terbukanya seperti ini. Tidak usah khawatir mengenai sintaks dari .basrc ini. Yang penting basrc itu memuat konfigurasi di terminalnya. Lalu the configuration file related to user configuration file relating to system. Jadi files yang sesuai dengan uh, aplikasi pengguna itu diletakkan di directory home pengguna. Namun OS juga memiliki sistem file-file sistem yang diletakkan di slice etc directory. Nah, notice that regular user don't have writing access to etc karena etc itu slash etc itu important dan terbatas karena dia itu hanya bisa diedit oleh pengguna tertinggi, super user only, root user only. Jadi kita coba untuk mengetik ls untuk melihat apa saja file yang ada di slice etc. Nah, ini adalah file-file yang ada di slice etc yang tidak bisa langsung kita lihat.
di home directory. Oke, lanjut. Why are user application configuration files safe and not under /etc with all the other system-wide configuration? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pengguna biasa tidak memiliki izin untuk mengedit slice etc. Dan karena Linux merupakan multi OS, meletakkan file konfigurasi aplikasi user akan menyulitkan pengguna untuk menyesuaikan yang diinginkan. Jadi karena flash etc ini memang terbatas sifatnya, hanya root user atau user dengan posisi tertinggi yang bisa mengeditnya. Jadi apabila diletakkan di slash etc, maka user biasa itu tidak akan bisa mengedit file yang dibutuhkan, jadi akan sulit. Baik, kita langsung masuk ke step 2, editing and saving configuration file. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, konfigurasi file itu bisa diedit dengan text editor. Nah, kita akan mengedit yang file tidak terlihat tadi. Salah satunya itu .bashrc untuk mengubah warnanya dari hijau ke merah pada user analyze. Oke, kita membuka SkyT. File open. Kita cari di all files. Ingat, karena dia harus diletakkan di all files, bukan di folder-folder saja. Jadi kita buka .bashrc open. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Selanjutnya, Loki 3. Oh, jadi 32-nya ini diganti dengan angka 31. Nah, 32 itu representasi dari warna hijau, dan 31 itu representasi dari warna merah. Kita save file. Save. Oke, selanjutnya kita membuka terminal. Nah, di sini terlihat ya langsung jadi warna merah, sedangkan terminal sebelumnya itu warna ini. Nah, ini adalah terminal sebelumnya, dan ini terminal setelah si SkyT ini diedit, bagian .bashrc-nya diedit. Oke, ada pertanyaan. Did the terminal window which was already open also change color from green to red? Jawabannya tidak, karena terminal sebelumnya sudah dijalankan terlebih dahulu, dan setelah itu .bashrc baru
Jadi nanti berpengaruhnya itu setelah pengeditan file .basrc-nya. Jadi kalau sebelum itu dia tidak terpengaruh. Jadi tetap warnanya seperti ini hijau dan tidak merah. Oke, kita lanjut. The same change could have been made from the command line with nano. Jadi kita akan menggunakan nano. Kita menggunakan terminal baru. Open nano dot nano spasi dot basrc. Nah, jadi seperti ini. Kita diminta untuk mengubah 31 ke angka 33. 33 itu angkanya merepresentasikan warna kuning. Oke, jadi kita diminta untuk pencet CTRL plus X untuk keluar kuliah. Ada permintaan ini, kita pencet Y untuk yes. Kita enter. Oke, kita coba ketik bash. Nah, ini langsung kelihatan ya berubah jadi warna kuning. Dengan sebelumnya, oh, nah, nah, sebelumnya itu warna hijau, jadi warna merah, dan pakai nano jadi warna putih. Dan sudah diubah. Oke, kita masuk ke step 3, editing configuration file for services. Nah, kita akan menggunakan Nginx. Nginx itu bisa digunakan untuk mengubah konfigurasi file, yang mana terletak di slice etc slice Nginx. Jadi yang pertama kita membuka Nginx konfigurasi filenya di nano. Oke, kita buka dulu. Terminal terakhir kita ini, kita pencet, kita copy saja. Paste, enter. Ada passwordnya itu CyberOps seperti yang tadi kita makin. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, .conf ini dia digunakan untuk mengidentifikasi konfigurasi file. Konfigurasi file itu memiliki banyak parameter dan kita akan menunjukkan dua. Oke. Notice at the bottom of window, comments. Oh, jadi kita menuju ke line 39 untuk mengubah angka 81 ke 80. Nanti ini akan mengubah ke HTTP request on port. Kita ke bawah dulu ini 39. Nah, ini 81 listen ini ganti 80. Terus ke yang gede ini HTML kita tambahin teks
text underscore id underscore html text id lab slash. Oke, kita pencet ctrlx y untuk yes. Namanya custom server oke. Kita harus mengerti command ini untuk modify konfigurasinya. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita pergi ke web server. Ini kita ketik dulu. Nah, kita membuka ke websitenya. Kita ini nah, ada tulisan congratulations. Ini sudah kita berarti hasil. After successfully opening the Wings homepage, look at the connection message in the terminal window. Ini langsung muncul error. Jadi ada pertanyaan apa? What is the error message for? Jadi yang itu referring ke successful selection and selanjutnya to shut down the main web server, press enter. Oke, enter, dan kita akan menulis copy aja. Nah, kita bisa mengetes kalau linknya itu sudah di shutdown, sudah di awal kita pergi ke ini Mozilla Firefox-nya, kita membersihkan historinya.
clear the story, clean, dan tutup lalu dibuka kembali. Lalu kita akan mengetikkan ini. Nah, unable to follow. Jadi sudah tershutdown means-nya. Kita akan jawab, that's the web page. Oke. Selanjutnya refleksi. Reflection, depending on the service, more option might be available for configuration. Jadi tergantung pada servisnya. Opsinya itu ada berapa yang bisa untuk konfigurasi for location, syntax, dan parameter yang tersedia macam-macam dari service ke service, layanan ke layanan. Jadi selalu konsultasi dokumentasi untuk informasi. Izin sangat bervariasi dan sangat umum, menyebabkan masalah. Jadi kamu harus memiliki permission yang benar sebelum mengedit konfigurasi file konfigurasi. Jadi untuk lebih jarang tidaknya servis atau layanan harus diulang kembali sebelum perubahan tempat. Oke, sekian video kedua pada lab 2.2.6 Working with Text Files in the CLI. Kita akan bertemu ke video selanjutnya. Sampai jumpa.